Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai internet switching. Jadi, apa sebenarnya internet switching itu? Sebelumnya kita akan jelaskan terlebih dahulu tentang switching. Jadi, switching adalah sistem elektronik yang berfungsi untuk menghubungkan jalur komunikasi antar perangkat. Switching dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti jaringan komputer, sistem pembayaran, dan perbankan. Contohnya seperti proses switch, misal komputer A hendak mengirim data ke komputer B. Jika pihak A sebagai pengirim telah mengetahui alamat MIC dan alamat IP dari pihak B sebagai tujuannya, maka pihak A akan mengirimkan frame melalui port atau antarmukanya ke switch, dan kemudian switch akan meneruskan frame tersebut ke port tempat komputer tujuan, terhubung berdasarkan forwarding table yang terdapat di dalam switch. Jadi dapat disimpulkan, internet switching adalah proses peralihan data yang dilakukan oleh switch internet untuk menghubungkan perangkat dan meneruskan paket data ke tujuannya. Proses ini terjadi dalam jaringan area lokal atau local area network atau LAN. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai forwarding table. Jadi NIC setiap komputer dalam jaringan memiliki alamat MIC yang bersifat tetap dan melekat ke NIC, dan alamat IP yang dapat diubah oleh pengguna berdasarkan alamat subnet LAN tempat komputer terhubung. Dan juga setiap host dan perangkat jaringan lain memiliki forwarding table masing-masing yang berisi permetaan alamat MIC terhadap port. Port adalah antarmuka tempat komputer terhubung. Contohnya, jika forwarding table komputer A berisi informasi alamat MIC seperti berikut: 12 34 56 78 90 12 dipetakan ke alamat port 1, itu artinya jika A mengirimkan frame ke alamat MIC tersebut, maka frame akan dikirimkan melalui port 1. Slide pertama, membangun LAN dengan internet. LAN adalah jaringan komputer dalam area terbatas, seperti rumah, sekolah, atau kantor. Salah satu teknologi utama yang digunakan untuk membangun LAN adalah Ethernet. Ethernet menghubungkan perangkat menggunakan kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair dan switch untuk mentransfer data dengan cepat dan stabil. Slide berikutnya, Ethernet switching. Switch Ethernet adalah perangkat yang mengatur lalu lintas data dalam jaringan. Tidak seperti hub yang mengirim data ke semua perangkat, switch bekerja lebih cerdas. Dengan mengirimkan data hanya ke perangkat yang dituju, ini membuat jaringan lebih cepat dan efisien. Slide berikutnya, perangkat jaringan. Untuk LAN, beberapa perangkat utama dalam LAN meliputi switch, menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan. Lalu ada router, gunanya menghubungkan LAN ke jaringan lain seperti internet. Lalu ada access point, memungkinkan koneksi nirkabel. Lalu ada WiFi yang menggunakan kabel internet, ada UTP, media fisik untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan kabel. Definisi dan ukuran LAN. LAN adalah jaringan berskala kecil, biasanya mencakup satu gedung atau area terbatas. Ukuran LAN bisa kecil seperti dalam rumah, menengah seperti kantor kecil, atau besar seperti kampus atau perusahaan besar. Ethernet switch. Switch Ethernet bekerja di layer 2, data link layer. Switch menggunakan MAC address untuk mengidentifikasi perangkat dan mengirimkan data hanya ke tujuan yang benar. Ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi benturan data dalam jaringan. Di sini saya akan menerangkan tentang wired LAN atau Ethernet. Ethernet switch terdapat 5 port Ethernet switch yang dapat menghubungkan hingga 5 komputer. Di sini ada 48 port Ethernet switch yang dapat menghubungkan juga 48 komputer. Dan untuk bentuk dari device-nya juga berbeda. Di sini ada ilustrasi cara membangun LAN dengan Ethernet switch, yang dimana kita menggunakan device ini untuk menghubungkan ke 5
komputer yang ada. Lalu wireless LAN itu adalah LAN yang menghubungkan dengan multiple switch, yang dimana kita bisa menghubungkan komputer ini ke satu switch ini, lalu switch ini dihubungkan dengan switch yang lain, yang dimana switch ini dihubungkan dengan komputer yang lainnya juga. Di wireless NIC ini didapati ada fitur-fitur tertentu yang di sini udah diberikan. Di slide ini kita dapati ada gaming headphone amplifier, audio noise card, sampai dengan OCPG 10 dan SATA 3, SATA Express, dan juga beberapa fitur untuk plug-nya. Dan kemudian adalah tentang WLAN, ini adalah interferensi yang jika dua perangkat memancarkan sinyal pada saat bersamaan di frekuensi yang sama, akan terjadi interferensi yang mengakibatkan pesan tidak diterima dengan benar di tujuan dan kapasitas jaringan tidak optimal. Oleh karena itu diperlukan desain pemilihan kanal, frekuensi yang tepat, dan tata letak akses point yang baik untuk meminimalkan interferensi sinyal. Kemudian di sini ada ISM band. ISM apa itu sih ISM? ISM adalah Industrial Certificate Medical. ISM band sama dengan pita frekuensi yang khusus dialokasikan untuk perangkat ISM yang mencarkan gelombang radio dengan jarak jangkau dekat tanpa perlu izin lisensi frekuensi. Setiap negara mendefinisikan ISM band yang berbeda, misalnya 13.553, 13.567 MHz FC, 920 sampai 923 MHz LP1, 2425 GHz Wi-Fi, 55.275 sampai 5875 GHz Wi-Fi, dan lain-lain. Contoh perangkat yang bekerja di frekuensi 2.4 2.5 GHz adalah Wi-Fi, Bluetooth, telepon tanpa kabel, microphone, dan lain-lain. Masalahnya di sini ada interferensi, dan semakin tinggi frekuensi, terutama jika 10 GHz, sifatnya akan bersifat cahaya. Sini ada penutup, yaitu teknologi LAN yang meliputi teknologi wire atau umumnya Ethernet dan wireless, WLAN Wi-Fi. Perangkat jaringan yang menghubungkan setiap komputer dalam Ethernet LAN disebut Ethernet switch, sedangkan dalam LAN menggunakan wireless atau wireless atau tidak memakai kabel seperti Wi-Fi access point. Implementasi WLAN memerlukan pertimbangan tertentu seperti pemilihan kanal, frekuensi, dan tata letak access point agar komunikasi komputer secara optimal. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi alamat MAC address dan alamat IP. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar routing terlebih dahulu, yakni saat sebuah paket data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain di jaringan yang berbeda, paket ini harus melewati router. Dan ada dua hal penting yang terjadi dalam proses ini, yakni alamat MAC dari layer 2 berubah saat melewati router. Kemudian alamat IP layer 3 tetap sama selama proses pengiriman. Kemudian ada proses bagaimana paket dikirim dari host A ke router, yakni host A memiliki source MAC address, kemudian host A mengirim paket ke router dengan destination MAC address, yakni MAC address router, dengan IP address sumber dan tujuan masih tetap dengan router menerima paket ini dan siap meneruskannya ke jaringan tujuan. Kemudian paket dari router ke host B atau LAN 2. Setelah paket sampai di router akan meneruskannya ke host B dengan destination MAC address host B berubah dan source MAC address berubah, yaitu MAC address router pada LAN 2. Untuk IP address tetap router hanya mengganti MAC address agar paket bisa dikenali di jaringan tujuan. Untuk kesimpulannya dari proses ini bisa disimpulkan bahwa router mengubah alamat MAC tetapi tidak mengubah alamat IP. Setiap kali paket melewati router, MAC address disesuaikan dengan jaringan setempat. Fungsi utama router adalah menjembatani komunikasi antar jaringan yang berbeda atau subnet yang berbeda.